Halo semua, perkenalkan, nama aku Melawati Kusmaningrum dengan kode MAI. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang salah satu materi sistem informasi akuntansi, yaitu siklus pendapatan. Apa sih itu siklus pendapatan? Siklus pendapatan adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan terkait dengan penyediaan barang dan jasa kepada pelanggan. Nah, dan juga saat penerimaan pembayaran atas penjualan tersebut. Pertukaran informasi secara eksternal dalam siklus ini terdapat pada pelanggan. Nah, tujuan dari siklus pendapatan ini ada beberapa, yaitu menyediakan produk yang tepat di tempat yang tepat, di saat atau di waktu yang tepat, untuk harga yang sesuai. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, manajemen harus membuat keputusan-keputusan diantaranya seperti menyediakan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari pelanggan. Kemudian menyediakan produk itu dalam jumlah berapa sehingga kita bisa menyiapkan tempat penyimpanannya. Kemudian ada bagaimana barang harus dikirimkan kepada pelanggan. Apakah perusahaan akan mengirim sendiri atau perusahaan menyewa pihak ketiga atau outsourcing untuk pengirimannya melalui pengiriman logistik. Lalu, berapakah harga optimal dari produk atau jasa tersebut? Lalu, haruskah kredit diperpanjang? Lalu, setelah kredit diperpanjang, syaratnya itu apa aja? Terus, ada lagi bagaimana pembayaran pelanggan dapat diproses untuk memaksimalkan arus kas. Nah, dari keputusan-keputusan tersebut, siklus pendapatan ini memiliki 4 aktivitas utama. Yang pertama, entry pesanan, kemudian pengiriman, lalu ada penagihan atau billing, lalu ada penerimaan kas. Dalam aktivitas pertama, yaitu entry pesanan penjualan, nah di sana itu ada berbagai aktivitas. Yang pertama, menerima pesanan pelanggan, kemudian memberikan persetujuan kredit. Setelah menerima persetujuan kredit, dicek tuh barangnya apakah masih, kemudian merespon permintaan pelanggan mungkin menggunakan nota. Lalu dalam aktivitas yang kedua tadi, yaitu pengiriman atau shipping, dalam aktivitas itu terdapat aktivitas lagi, yaitu mengambil dan mengemas barang, kemudian barang itu dikirimkan ke pelanggan. Nah, dalam aktivitas ketiga, yaitu melakukan penagihan atau billing. Dalam aktivitas pertama tadi kan pelanggan sudah diberikan faktur, kemudian di aktivitas ketiga ini melakukan penagihan faktur, kemudian mengupdate data piutang. Dalam aktivitas yang terakhir, yaitu menerima kas atau cash collection, yaitu menerima kas dari pembayaran oleh pelanggan. Nah, di situ kita mendapatkan kas sebagai pendapatan perusahaan. Macam masalah-masalah dalam siklus pendapatan ini. Yang pertama, ada data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Kita dapat mengendalikannya dengan mengendalikan integritas pemrosesan datanya. Kemudian, jika ada kehilangan atau datanya hancur, kita dapat mengendalikannya dengan enkripsi. Lalu, jika terdapat kinerja yang buruk dalam hal ini, kita dapat mengendalikan dengan cara membuat laporan manajerial. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang DFD dari siklus pendapatan ini. Yang pertama, diagram konteks. Dalam diagram konteks, kita melihat ada beberapa pihak yang terkait dalam siklus pendapatan ini. Nah, kita mulai dari pelanggan. Pelanggan mengirimkan permintaan pemesanan kepada perusahaan. Kemudian perusahaan memberikan respon atas permintaan kepada pelanggan. Nah, perusahaan memberikan faktur kepada pelanggan atas pesanan yang dibuat. Kemudian perusahaan menagih ke pelanggan atas pembelian yang dilakukan. Kemudian pelanggan memberikan pembayaran. Nah, di sini perusahaan menerima cash. Cash akan disetor pada bank. Kemudian bank memberikan laporan. Nah, dalam penjualan perusahaan juga akan dilaporkan di sistem buku besar dan pelaporan.
Lalu, dalam hasil penjualan pun juga digunakan sebagai komisi siklus manajemen sumber daya manusia atau digunakan untuk penggajian. Nah, di sini perusahaan akan memberikan kebutuhan produksi dan pembelian kepada siklus pengeluaran dan siklus produksi. Namun, siklus pengeluaran dan siklus produksi harus juga memberikan informasi mengenai barang yang tersedia. Setelah kita mengetahui diagram konteks pada siklus pendapatan ini, kita juga perlu mengetahui diagram level 0 pada siklus pendapatan ini. Berbeda dengan level 0. Diagram level 0 ini lebih menjelaskan pada aktivitas utama yang ada di siklus pendapatan. Nah, di sini kan terlihat ada 4 lingkaran yang merupakan lambang proses dari suatu siklus. Nah, di sini proses pertama 1.0 yaitu entry pesanan penjualan, kemudian 2.0 yaitu pengiriman, dan 3.0 itu penagihan, dan 4.0 yaitu penerimaan kas. Nah, di sini dijelaskan lebih rinci bagian-bagian yang entitas-entitas terkait proses dalam aktivitas utama di siklus pendapatan. Sebagai pengetahuan kalian bahwa di FD itu ada beberapa. Nah, yang pertama itu diagram konteks, yang kedua itu diagram level 0 dan diagram level 1. Itu ada beberapa lagi, namun aku akan menjelaskan tentang diagram konteks. Diagram konteks itu adalah bentuk keseluruhan aktivitas dalam siklus pendapatan. Nah, diagram level 0 ini menjelaskan tentang aktivitas utama apa saja yang ada di siklus pendapatan atau siklus pengeluaran atau siklus produksi. Nah, kemudian ada juga DFD level 1. DFD level 1 ini lebih rinci lagi. Jadi misalkan tadi kan ada entry penjualan. Nah, dalam entry penjualan itu ada berbagai aktivitas kan. Nah, aktivitas-aktivitas tersebut akan dijelaskan pada DFD level 1 gitu. Nah, dalam entry pesanan penjualan juga terdapat berbagai macam ancaman. Nah, di antaranya jika pesanan pelanggan itu tidak lengkap, maka kita dapat mengendalikannya dengan entry data pesanan apa saja yang dipesan oleh pelanggan. Lalu, jika ada kelebihan stok atau kekurangan stok, kita dapat mengendalikannya dengan mengendalikan persediaan secara perpetual. Nah, di dalam aktivitas pengiriman juga terdapat ancaman yang perlu kita kendalikan. Yang pertama itu seperti memilih barang yang salah untuk dikirimkan atau kesalahan dalam pengiriman. Itu bisa dikendalikan dengan menggunakan kode barcode. Kemudian jika ada kesalahan tentang pencurian barang, kita dapat mengendalikannya dengan pembatasan akses fisik secara langsung terhadap barang yang kita kirimkan. Ada juga dalam aktivitas penagihan itu ancamannya seperti gagal menagih. Nah, kita dapat mengendalikannya dengan memisahkan fungsi antara pengiriman dan penagihan. Dalam aktivitas penerimaan kas itu juga terdapat berbagai macam ancaman. Nah, salah satunya yaitu pencurian kas. Nah, pencurian kas itu kan sangat besar masalahnya. Kita dapat mengendalikan dengan cara pemisahan tugas. Kemudian kita juga bisa menggunakan mesin kasir untuk meminimalisir pencurian kas tersebut. Berikut adalah penjelasan-penjelasan mengenai siklus pendapatan. Jika ada salah kata, saya minta maaf dan terima kasih.